Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kita sahabat zakat. Ini kita ada di kantor Basnas Kabupaten Ciamis. Hari ini Kamis ya, tanggal 12 ya. Iya. Tanggal 12 hari ini September 2024. Kami ada Pak Amas, Kepala Pelaksana Basnas Kabupaten Ciamis, kemudian ada Kang Dani dari Kepala Divisi Pendistribusian. Kemudian ada Kang Asep dari OPZ Desa Sindang Rasa, Kecamatan Ciamis. Oke. Terima kasih banyak. Kita nanti akan mulai untuk diskusi lebih banyak dengan bapak-bapak yang ada di Basnas. Pemberdayaan UPZ itu dari mulai 2018. UPZ dari 2018 kita mulai dari membuat satu pilot project di satu desa. Pilot project ya. Ya. Lalu dalam perjalanannya desa yang kita jadikan pilot project itu ternyata mendapatkan sambutan dan hasil yang signifikan, luar biasa mencengangkan, sampai saya sendiri waktu itu menelorkan programnya, kaget dengan pencapaiannya. Itu ternyata antusias masyarakat setelah digambarkan bagaimana konsep pengelolaan, manfaat dan lain-lain, ternyata terhimpun dana yang cukup signifikan. Nah, kemudian kita duplikasi itu Pak ke desa-desa lain se-Kabupaten Ciamis dalam jangka waktu yang sampai hari ini berapa tahun ya? 21 lah, 3 atau 4 tahunan. 4 tahunan itu sampai seluruh desa Pak. Sudah berarti 265 desa. Sudah ber-SK. SK dari Basnas. SK dari Basnas. Iya, kemudian mereka aktif menghimpun Pak, Ya. walaupun kemampuannya masih variatif. Termasuk desa ini mungkin masih di kelas menengah lah, Ya. dengan penghimpunan 5-6 juta per bulan. Nah, lalu dari sekian banyak desa itu kan semakin berlomba-lomba dalam kebaikan ya Pak. Iya. Ada yang sampai mencapai 10 bahkan lebih. Nah, kemudian yang 10 juta per bulan. Dan setelah itu kita arahkan pendistribusiannya Pak, sesuai dengan program yang tadi. Jadi kalau dulu mereka katakanlah hanya melakukan program itu hanya 1-2 di desa itu. Iya. Setelah penghimpunannya besar, kita arahkan, kita dorong mereka untuk menyentuh kelima program itu. Disitulah mulai semakin banyak permasalahan dan kegiatan, permasalahan terfasilitasi oleh UPZ dan kegiatan UPZ semakin banyak. Dan pada saat yang bersamaan manfaat dan ininya semakin terasa di masyarakat. Siap. Nah, jadi kita ada di Basnas Ciamis, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Bapak Dr. Muhammad Asdi, Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Basnas RI, bahwa Ciamis sudah menuju menjadi kabupaten atau kota zakat di Indonesia. Jadi makanya kemarin itu Pak Bupati menyampaikan untuk bisa hadir untuk melakukan studi tiru, Bupati Aceh Selatan studi tiru di Kabupaten Ciamis. Nah, jadi kami sebagai dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, kondisi saat ini adalah menyauti dengan kebutuhan itu untuk merintis lebih awal. Nah, jadi di mana secara spesifik mana program ya, gitu Pak Amas. Jadi di Aceh Selatan itu ada namanya Baitul Mal Kampung. Nah, di mana menurut dari Kanun Aceh tentang Baitul Mal itu menyebutkan Baitul Mal Kampung itu menjadi struktur yang ada di Baitul Mal Kabupaten. Kemudian jadi UPZ sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Amas tadi, Pak Amas adalah
ke Kepala Pelaksana Basnas Ciamis, kemudian Kang Dani dari bidang Kepala Divisi Pendistribusian Basnas Ciamis, kemudian Pak Asep Ketua UPZ. Ketua UPZ, Salah satu desa yang ada di Ciamis. UPZ itu kalau kita di Aceh Selatan atau Aceh secara umum itu adalah Baitul Mal Gampung atau BMG. Nah, gitu. Jadi tadi udah dijelaskan sekilas oleh Pak Amas, Bapak Kepala Pelaksana Basnas Ciamis. Kemudian mungkin yang perlu kita tanyakan ini Pak Amas dan Kang Asep juga, yang kaitan untuk UPZ, pengumpulan yang tadi untuk ada beberapa desa di Aceh Amis itu ada bervariasi, ada 5 juta per bulan, ada 10 juta, ada malah ada yang 28 juta per bulan. Ini sangat luar biasa. Nah, jadi untuk UPZ itu apa saja yang menjadi ranah untuk pengumpulannya? Karena sebagaimana kita ketahui untuk zakat profesi itu sudah di kabupaten, gitu. Mungkin ke Pak Amas dulu. Untuk yang di tingkat kabupaten menjadi ranahnya kabupaten apa saja? Untuk yang ini. Jadi kita punya beberapa jenis UPZ, Pak. Di Ciamis ini ada UPZ Dinas SKPD. UPZ Dinas. Ada UPZ Kecamatan. Kecamatan. Ada UPZ Desa. Ya. Nah, secara global seperti itulah. Dulu. Jadi masing-masing UPZ ini sasarannya masing-masing berbeda. Sasaran masing-masing. Jadi tidak akan terjadi tumpang tindih objek atau sasaran, Pak. Dari pengumpulan. Kalau UPZ SKPD atau dinas itu hanya mengelola zakat profesi ASN. Zakat profesi, oke. Kemudian di tingkat kabupaten. Kabupaten. Di tingkat kabupaten. Oke. Nah, kalau UPZ kecamatan itu mengelola zakat profesi ASN di tingkat kecamatan. ASN. Kan ada UPTD, Pak ya? Di sana apa namanya lah? Kalau di sini ada UPTD, ada apalagi yang kantor-kantor pemerintah yang di tingkat kecamatan. Nah, itu jadi ranahnya UPZ kecamatan. Mereka mengelola itu. Sama setor ke Basnas, dan mereka juga diberi kewenangan untuk membantu Basnas mendistribusikan di wilayah kecamatannya. Oke, yang ketiga ada UPZ Desa. UPZ Desa. Nah, UPZ Desa ini dari sisi regulasi kewenangannya memang sama, mengelola zakat infak sedekah. Tetapi yang kita lebih titik tekankan pada pengelolaan potensi infak sedekah. Potensi infak sedekah dari warga desa tersebut. Infak infak dan sedekah. Karena di desa tersebut kan ada ASN ya, Pak. ASN-nya kan udah diambil zakatnya di kantornya, di UPZ kantornya, di dinas. Jadi kalaupun dia berkontribusi lagi ke UPZ di desanya, itu hanya infaknya saja. Jadi boleh jadi dia zakat infak. Atau orang swasta, petani dan lain-lain yang zakat juga bisa melalui UPZ desa. Tetapi dalam hal zakat ini kan, Pak, masih banyak hambatan. Ada hambatan pemahaman, ada hambatan budaya. Pemahaman misalkan masih banyak kan orang yang berpemahaman bahwa zakat itu lebih baik dibagikan sendiri. Itu hambatan kan untuk pelaksanaan atau perwujudan zakat melalui UPZ atau amilin. Yang kedua budaya di mana mereka itu senang sekali kalau membagi-bagikan di wilayahnya, di kampungnya. Dia langsung. Dan itu sudah agak membudaya. Dan dua hal ini agak masih sulit lah diterobos oleh kita. Merubah budaya itu butuh waktu yang panjang, Pak, dalam hal apapun. Maka kita tidak boleh berhenti sampai di sana. Ketika mendapatkan hambatan ini pasti ada jalan keluar lain. Jalan keluar lainnya adalah
UPJ itu kita arahkan untuk mengelola infak sedekah. Nah, infak sedekah ini potensinya besar, bahkan bisa jadi lebih besar dari potensi zakat di desa tersebut. Iya. Coba bayangkan Pak, kalau di satu desa, kalau UPJ hanya fokus ke potensi zakat, berapa orang sih muzaki yang ada di desa tersebut? Bisa dihitung sama jari Pak. Iya. Orang yang sudah nisab zakat. Belum lagi punya hambatan yang tadi Pak, hambatan pemahaman, hambatan budaya dan lain-lain. Kalau hanya membidik itu udah Pak, tidak ada kerjaan UPJ. Nah, kita lebih arahkan ini potensi yang terbuka lebar itu infak sedekah. Infak sedekah. Infak sedekah tidak ada nisabnya, tidak ada hawa, juga durasinya. Karena tidak ada hawa bisa tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Tapi kita lebih arahkan sebulan sekali. Sebulan sekali. Masyarakat desa itu berkontribusi infak sedekah melalui UPJ. Berarti ada hari-harinya. Biasanya pemungutannya kompak di beberapa hari yang ditentukan Pak. Oh gitu, bukan setiap hari ya Pak? Enggak setiap hari Pak, tapi setiap bulan Pak. Setiap bulan pemungutannya. Pemungutannya. Ya. Tapi ada beberapa desa yang karena polanya Pak, di tiap-tiap rumah itu sudah disediakan kencreng atau apa namanya kalau di Aceh, celengan. Artinya walaupun dia berinfak tiap hari bisa masukin ke celengan, tapi penjemputannya tetap sebulan sekali. Jadi kalau celengan itu kita Basnas atau UPJ yang UPJ membuatkan, UPJ yang berinisiatif Pak, berinisiatif. dengan bentuk, bahan, kemudian bahkan tagline yang beda-beda. Ada satu UPJ desa yang tagline-nya itu apa namanya? Simpanan akhirat. Ada yang tabarat tabungan akhirat. Biasa apa namanya? Masagi itu apa? Masyarakat sindang rasa gemar infakkan sedekah. Masing-masing desa beda Pak. Silahkan itu Keren. kita dorong mereka untuk berinovasi Pak, Ya. sesuai dengan budaya lokal. Saya kan orang kabupaten tidak tahu persis apa yang disenangi, apa yang menjadi kearifan di tempat tersebut. Silakan itu mereka bermusyawarah di tingkat desa dengan Kades, dengan MUI. Akhirnya seperti ini muncul satu nama gerakan di masing-masing desa yang berbeda-beda. Keren. Nah, lalu Jadi sebentar boleh. podcast kita sahabat zakat. Memang wajar Dr. Hasbi merekomendasikan ke Ciamis. Memang wajar dan sangat tepat. Jadi motivasi Kang Asep. Jadi motivasi untuk ini bisa membersamai ya. Gitu dengan gerakan ini. Itu Ya, betul Pak. Seringkali saya ditanya begitu Pak. Pertanyaan dari provinsi juga atau dari kota kabupaten lainnya studi banding ke sini. motivasi itu kan. Pertanyaannya kenapa kok di tiap desa itu ada orang-orang yang yang mau menjadi ketua UPJ tanpa gaji imbalan iya, tanpa honor, iya. yang seperti orang-orang ini. Iya. Ternyata Pak, jawabannya kalau kita telisik ya ke lapangan, ternyata di tiap desa selalu ada Allah siapkan orang-orang yang punya kepedulian. Jadi itu rata-rata mereka keluar dari nurani, ingin berbuat walaupun bukan dari saku sendiri, tapi dengan pengelolaan itu seakan-akan dia sudah memberikan berbuat banyak untuk masyarakat, untuk umat di wilayah. Rata-rata motivasinya itu. Motivasinya. Iya. Kalau dia sendiri secara individu ingin berbuat kan tentu terbatas. Betul. Tapi ketika dia diberi kewenangan oleh kita untuk mengelola seluruh wilayah di desanya, itulah jadi kebanggaan dia dan kepuasan mereka ketika mereka bisa memfasilitasi berbagai permasalahan. Silakan tanya secara objektif. Dan gimana Kang? Selanjutnya silakan secara bebas saja kepada ini silakan. Ya. Sudah. Sahabat zakat, ini kita lanjutkan. Jadi nanti Pak Amas akan bergabung lagi dengan kita. Ini ada Pak Dani dari Kepala Divisi ya, Kepala Divisi Pendistribusian. Jadi kita lanjutkan untuk pertanyaan ini kepada Kang Asep. Iya. Nama desanya apa Kang? Nama desa saya Kelurahan Sindang Rasa. Kelurahan Sindang Rasa. Sindang. Sindang Rasa. Iya. Kecamatan? Ciamis. Oh Ciamis, kota. 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 Ya, Oke. Kota. Jadi motivasi itu tadi Kang.
Jadi Akang berarti sebagai ketua UPZ. Iya. Jadi di desa itu Akang sebagai apa? Maksudnya selain itu seharian apa ada jabatan tertentu atau gimana? Saya di samping sebagai ketua UPZ, Iya. saya juga sebagai amil di Kelurahan Sindangrasa. Di Kalau kelurahan. di Kabupaten Ciamis itu kan ada masih terbentuknya amil. Amin. Amil yang mengurusi berbagai ya, kegiatan-kegiatan keagamaan di tingkat desa atau kelurahan. Seperti ada yang meninggal, amil, terus ada yang pernikahan dan hal-hal lainnya, itu masih ada yang namanya amil. Gitu, bukan amil zakat, dia beda ini amil. Bukan. Amil berarti sebagai pelaksana ya? Iya, pelaksana kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan. Iya. Kalau di sini, kalau di kabupaten lain mungkin sudah kehapus ini ya, sudah dihapus. Sudah dihapus. Berarti Ciamis masih. Ciamis masih mengadopsi hal itu, karena itu memang ada regulasinya dikeluarkan oleh Bupati kemarin. Iya. Ada berupa perbuk. Berupa perbuk untuk yang kaitan itu. Amil ya, kegiatan Amil. keagamaan di tingkat desa itu. Minta bantu nanti perbuknya itu, Mas. Ya. Jadi Jadi ada di sini mungkin. jadi nanti mungkin ke Kesra ya. Ya Bisa. kayaknya kalau ambil itu dari kemana dia? Enggak dari Kesra langsung. Dari Pemda. Pemda. Ya. Pemda. Jadi nanti ini kita lacak berarti perbuk kaitan amil ya. Iya. Perbuk kaitan amil. Sebab gini, masalah amil ini akan sangat kaitannya Ciamis bisa menjadi seperti ini menurut kami juga akan sangat menentukan dari adanya perbuk ini. Betul. Bisa mensinkronkan dengan program Basnas dengan keberadaan yang memang sudah ada. Iya. Bisa lebih bisa kena gitu. Nah, faktanya juga di lapangan ya, memang sebagian besar kepengurusan UPZ di setiap desa dan kelurahan itu rata-rata amil. Hampir setengahnya lah mungkin ya. Iya. Amil. Jadi memang penggiat-giatnya kebanyakan di para amil. Para amil. Gitu. Ya di luar, di samping yang lain juga memang ada tokoh-tokoh tertentu gitu yang jadi UPZ. Kembali lagi Kang, masalah motivasi lagi. Itu bagaimana Kang? Motivasi saya menjadi ketua UPZ di Kelurahan Sindangrasa, saya ingin lebih bermanfaat Bagi orang lain, bagi masyarakat. bagi masyarakat. Itu tentunya. Iya. Karena kalau udah umur seperti saya ini, yang dipikirkan itu bukan hanya untuk urusan seputar dunia lah. Iya. Untuk akhirat. Nah, iya, itu. Semoga bisa lebih bermanfaat di masyarakat. Berarti dengan sendirinya karena untuk mencari kondisi seperti ini tentu saja ada kepuasan tersendiri ya Kang. Ya, Itu pasti jelas. ya. Betul. Jadi ketentraman hidup kita menjadi lebih nyaman, tentram. Kemudian dan kita pikirkan bagaimana cara untuk membantu orang lain, bagaimana cara bisa memudahkan orang lain, Iya. terus bisa memberi solusi bagi Iya. orang lain gitu ya. Kemudian hambatan yang akan dapatkan ada nggak? Misalnya suara sumbang, sikap sinis, gitu ya. Itu perlu ini. Iya. Walaupun jelas tidak menyebutkan nama kan gitu kan. Iya. Itu gimana? Ada nggak? Hambatan dan kendala pasti ada. Pasti Setiap ada. perjuangan pasti ada. Ada hambatan. Iya. Cuma kita menyikapinya secara bijak. Dikarenakan tidak akan ada hasil kalau kita Tidak tidak ada. bisa Iya. perjuangan dan menghadapi kendala dengan secara bijak. Iya. Pasti ada saja sebab masyarakat itu beda-beda, Pak. Iya. Ya, ada yang umpamanya dia itu sudah paham tapi tidak mengerti. Iya. Ada yang begitu. Ada juga mungkin dengan yang lain. Ada yang pro dan ada yang kontra seperti Iya. itu awalnya. Tapi sudah kalau masyarakat sudah paham dan sudah mengerti, itu sangat luar biasa. Iya. Mendukungnya kepada kita, kepada UPZ. Gitu. Iya. Jadi ini kembali ke Kang Dani. Kang Dani.
kalau selalu kita sampaikan kepada masyarakat, baik Muzaki, ini terutama Munfik ya, untuk yang kaitan di desa. Ayo kita bersedekah, ayo kita berinfak gitu. Nah gitu. Kemudian di sisi lain kita kan ada penyaluran, pendistribusian, gitu kan. Nah kalau menurut Kang Dani, untuk motivasi berarti dengan adanya penyaluran kita, pendistribusian kita itu, bagaimana semangat terjadi penambahan dari munfik, orang yang bersedekah, atau bagaimana? Hal yang mempengaruhi tadi apa? Melalui publikasi atau gimana? Bisa dijelaskan? Secara kalau saya sih berprinsip seperti ini ya, dari bidang pendistribusian itu. Bagaimana caranya pendistribusian itu menjadi suatu hal, jadi potensi untuk penghimpunan. Ya salah satunya pendistribusian menjadi potensi. Itu memang hal prinsip gitu ya yang saya pegang gitu ya. Mungkin yang juga sama. Jadi gimana caranya pendistribusian itu harus menjadi potensi penghimpunan. Ya salah satu contohnya mungkin caranya dengan pemerataan pendistribusian. Nah itu nanti kan sebagian yang terbagi itu masyarakat yang mendapatkan bantuan itu akan merasakan dampak dari pengelolaan zakat infak sedekah. Makanya selain dari membagikan, kita juga sekaligus mensosialisasikan bahwa nah ini lembaga kami, ini gitu ya, pengelolaan kami bentuknya seperti ini. Nah apa yang kami lakukan, kegiatannya seperti ini, sehingga mereka akan tersentuh dan nanti akan mulai sadar akan berinfak. Minimal sebelum mereka misom itu mereka bisa berinfak. Oke, berarti sementara kita di sini juga ada kepala divisi penghimpunan. Ada. Sama halnya seperti kami di Aceh itu ada namanya Kasubag pengumpulan. Kemudian Kasubag pemberdayaan itu juga menjadi Kasubag untuk pendistribusian. Gitu. Berarti dengan adanya pendistribusian, pada saat pendistribusian, berarti Kang Dani bisa sekaligus untuk menyampaikan sosialisasi. Nah itu juga kami terapkan ke UPZ bahwa dengan mendistribusikan itu jangan hanya sekadar berbagi saja, tapi tanamkan budaya-budaya berinfak berzakat itu tanamkan di masyarakat. Gitu. Jadi nanti ya dengan outputnya yang sekarang ini mungkin banyaknya masyarakat yang tersentuh, ya semakin banyak pula partisipasi masyarakat dalam berinfak. Karena ya konsep yang dipakainya seperti itu, Pak. Gitu. Jadi dalam pendistribusian pun tidak semerta-merta hanya membagikan saja. Gitu. Tapi terus kita sosialisasikan, gaungkan bahwa zakat infak sedekah itu yang memang kita harus tegakkan gitu, karena itu kan juga jadi kewajiban kita juga gitu kan. Oke. Untuk penetapan di setiap desa, penetapan seseorang mendapat kategori menjadi calon mustahil, kayak gitu. Kita ketahui bahwa berbagai peraturan aturan yang dibuat program oleh pemerintah, misalnya BLT, PKH, BPN dan lain. Itu kan syarat menjadi suatu penerima manfaat. Maksudnya syarat dengan problematika simpang siur dari pemahaman masyarakat. Gitu kan, menyampaikan, oh ini sebenarnya dia tidak layak menerima, dia mampu gitu kan. Nah, jadi untuk yang kaitan sumber zakat, infak dan sedekah ini, itu bagaimana? Apakah kondisi seperti itu sama terjadi atau memang lebih mulus kita ini kan? Itu gimana? Dalam penetapan menjadi mustahil. Penetapan mustahil sebenarnya kami menganjurkan memang ke setiap UPZ lebih didahulukan calon mustahil itu yang belum mendapat bantuan pemerintah terlebih dahulu. Yang belum mendapat bantuan pemerintah. Kan itu masih banyak tuh. Potret di lapangan sebetulnya masih banyak orang-orang yang memang tidak mampu dan belum mendapat bantuan dari pemerintah. Coba yang
orang miskin yang tidak dapat BLT, orang miskin yang belum terjamin jaminan kesehatannya, gitu. Nah itu prioritas kami untuk dalam pendistribusian, gitu. Selain dari memang yang sudah memang terverifikasi bahwa dia itu orang tidak mampu, miskin dan lain-lain, nah itu juga jadi sasaran calon penerima manfaat, calon mustahiknya. Ya betul. Betul yang dikatakan. Jadi di kami di desa banyak sekali masih banyak masyarakat yang tidak mampu, yang tidak terdata sama bantuan dari pemerintah. Nah ini adalah sasaran kami. Ya, sehingga nanti outputnya tidak ada tidak ada percikan dari yang kami lakukan terhadap masyarakat. Misalkan kami bantu si ini, ternyata ada yang protes, misalkan tetangganya tidak terbantu, karena memang kami filter juga di bawah, gitu. Mana yang sudah dapat bantuan, mana yang belum dapat bantuan, kami bisa jadi gini, bisa jadi penerima bantuan itu yang dari mustahik kita juga kebetulan menerima bantuan dari pemerintah. Nah itu ada riak nggak di dalam masyarakat? Sebetulnya ada sih, khususnya kalau di program-program tertentu ada. Gitu. Contoh misalkan kayak bantuan rumah tinggal layak huni, nah itu kan tidak boleh itu sampai tumpang tindih bantuan, gitu. Misalkan dari pemerintah ada, dari kita pun ada, gitu kan, itu akan jadi sebuah penumpukan dana di salah satu penerima manfaat, sedangkan yang lain masih membutuhkan. Nah itu kami pun sering berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, gitu ya. Masalah yang terakhir aja sekarang itu masalah kemiskinan ekstrim, kami filter mana yang sudah terbantu, mana yang belum terbantu, gitu ya. Betul, melalui Bapeda. Dan kalau terkait dengan rumah tinggal layak huni, kita koordinasi dengan dinas sosial, dengan PUPR, DPR, KPLH, dan kita sering tiap bulan hampir koordinasi kita, gitu, terkait dengan mana yang sudah dicanangkan dibantu oleh pemerintah, mana yang belum, gitu. Jadi sehingga nanti outputnya tidak akan tumpang tindih bantuan. Siap. Ini luar biasa memang ya. Tadi disampaikan Kang Asep bahwa Pak Mas tadi sampaikan bahwa posisi sekarang baru 5 juta ya per bulan. Sebetulnya saya sudah hampir sampai ke 7 juta Pak. 7 juta. Karena kan kemarin Agustusan. Oh iya. Jadi bisa penurunan. Iya. Banyak ketarikan dari masyarakat. Iya. Tapi maksudnya grafiknya secara umum tetap meningkat. Naik. Alhamdulillah. Jadi kemudian peran dari kepala desa menurut Mas menurut Kang Dani gimana? Sangat menentukan. Peran dari kepala desa sangat menentukan. Kenapa? Kami pun ketika mensosialisasikan untuk tahap awal dulu pas pembuat UPZ di setiap desa. Nah itu kami selalu berbicara bahwa UPZ itu jangan bekerja sendiri. Harus ada sinergitas di desa itu. Sinergitas antar siapa saja, antar UPZ, MUI, kepala desa, BPD, tokoh-tokoh keagamaan lainnya, itu harus saling sinergis dalam pengelolaan hal ini, program ini. Kenapa? Karena ketika salah satunya pincang gitu, pasti nanti akan terjadi sebuah masalah di sebuah desa. Gitu. Nah makanya peran kepala desa itu sangat penting. Kenapa? Yang pertama, mereka punya will, gitu, punya kebijakan, punya power, gitu ya, untuk menggerakkan masyarakat, menggerakkan aparaturnya, gitu ya, untuk memuluskan atau menjalankan program yang dilakukan oleh kami, gitu, khususnya UPZ, itu gerakan infak. Iya betul. Ketika sebuah desa kepala desanya kurang mendukung program kami, itu bisa kelihatan potretnya seperti apa. Pasti tidak akan seperti UPZ desa yang bisa menghimpun per bulan itu jisnya besar. Pasti kecil. Kelihatan karena memang dukungan pemerintah itu sangat dibutuhkan, sangat penting. Sama halnya mungkin di kabupaten. Ketika kami koordinasinya kurang bagus dengan pemerintah daerah, nah itu program kami tidak akan berjalan mulus. Tapi ketika kami baik gitu dengan hubungannya dengan komunikasinya bagus, hubungan dengan pemerintah daerahnya bagus, sehingga yang kami punya melahirkan juga Perbu tentang pengelolaan JIS. Nah ini memuluskan kami dalam hal gerakan infak ini, program kami itu di lapangan.
berarti komunikasi yang efektif. Ya, itu penting. Nah, ketika UPZ melakukan penyaluran, nah itu kami selalu himbau bahwa UPZ jangan langsung menyalurkan, jangan langsung mengajukan pengajuan untuk ke Basnas gitu ya. Tapi komunikasikan dulu dengan pihak-pihak terkait di sana. Sinergi yang tadi gitu ya, dengan MUI, dengan kepala desa, dengan BPD, itu musyawarahkan dulu sebelum melakukan pendistribusian. Nah ini musyawarahnya untuk apa? Nanti untuk menentukan calon penerima manfaat gitu ya, dan hal gitu, teknis seperti itu. Nanti setelah sepakat baru diajukan ke Basnas, nanti tinggal distribusi. Seperti itu Pak. Betul. Jadi semuanya fix gitu, jalannya mulus gitu, nggak ada hambatan. Jadi tadi ada yang disampaikan oleh Pak Mas mengenai untuk penyaluran itu ada dua jenis pengajuan. Betul Ya, betul. Pertama, pembantuan pendistribusian. Ini pembantuan untuk pendistribusian. UPZ. Berarti ambil dari dana UPZ, Betul. ya kan? Yang dihimpun oleh UPZ. Yang dihimpun kemudian salurkan kembali kepada UPZ. Ke Basnas nanti kembalikan lagi ke UPZ. Oke. Yang kedua melalui permohonan bantuan itu berasal dari dana salur Basnas. Dari dana Basnas. Ya, tidak memotong dana yang dikumpulkan oleh UPZ. Ya. Gitu. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Mas bahwa dengan ada pendistribusian ini langsung, pembantuan pendistribusian oleh UPZ, ini menjadikan sangat banyak manfaatnya. Ya, sangat banyak manfaatnya bagi Basnas, berarti tidak perlu merekrut tenaga lagi karena sudah ada dari UPZ. Nah, kemudian juga UPZ juga merasa dia kalau bahasa Jawa mungkin diuongi ya, di orang dianggap gitu kan. Nah, karena ini mungkin yang menjadi catatan penting kita untuk yang di Ciamis gitu. Nah, jadi ada dua jenis pengajuan ini dari UPZ, dan sumber dananya ada dua. Satu berasal dari UPZ yang distorkan ke Basnas, kemudian ada yang memang dananya memang ada di Basnas yang berasal dari sumber lainnya yang distor ke melalui Basnas. Jadi kemudian Kang Asep, pada saat calon mustahik ini, calon mustahik mengenai kebutuhan dari calon mustahik itu apa sudah ada peta-petanya sendiri, kualifikasi ya gitu ya. Nah, jadi setiap dusun misalnya atau setiap RT atau RW sudah ketahuan ini miskin. Kebutuhan ini. Di bawah miskin apa? Fakir. Ini fakir. Kemudian ini miskin. Ini kebutuhannya ini. Jadi apa ada pengelompokan yang memudahkan bagi UPZ nanti ini kebutuhannya ini modal usaha, ini untuk sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Amas bahwa ada program pendistribusian dan pendayagunaan itu kalau Ciamis ada 5 itu program sosial itu Ciamis peduli, kemudian program pendidikan atau Ciamis cerdas, kemudian program ekonomi Ciamis sejahtera, kemudian program kesehatan Ciamis sehat, kemudian program dakwah Ciamis agamis. Jadi luar biasa banyak program untuk yang berkaitan dengan ini gitu kan. Nah, kembali dari pertanyaan saya, apakah ada pengelompokan menurut kriteria dan yang memudahkan UPZ nanti ini calon mustahik kita ini akan kita bantu dengan program ini. Gimana? Di UPZ sendiri kami meniru dan bukan meniru, mengikuti Basnas. Seperti di daerah saya di Sinarasa, kami juga mempunyai program-program yang sama dengan program Basnas. Diambil dari sini. Iya, kalau di sini kan Ciamis
peduli ya Ciamis sehat. Kalau di saya Sindang rasa sehat, Sindang rasa agamis, Sindang rasa Keren. Soalnya memang kami anjurkan bahwa UPZ itu pendistribusiannya wajib mengikuti ke sini. Kenapa? Karena pada hakikatnya pendistribusian UPZ itu adalah pendistribusian Basnas. Iya. Gitu. Karena Basnas, jadi UPZ itu istilahnya UPZ membantu Basnas dalam menyalurkan. Begitu. Pada prinsipnya seperti itu. Makanya programnya harus sama persis seperti ini. Meskipun tidak semua subprogram mereka serap, gitu ya. Jadi meski contoh misalkan dari Ciamis pedulinya misalkan untuk bantuan bencana saja atau bantuan-bantuan lainnya. Dari Ciamis sehatnya hanya di bantuan pengobatannya saja. Ya mereka tinggal pilih sesuai dengan kebiasaan di masyarakat. Seperti apa permasalahan di masyarakatnya seperti apa. Seperti itu. Ini keren ya. Jadi sahabat zakat ini luar biasa. Kita ini seperti yang Ciamis Sejahtera, Ciamis Peduli. Ini mungkin tindak lanjut dari visi misi Bupati ya. Betul. Visi misi Bupati. Jadi kelihatannya kita ini baru bisa nanti itu mungkin di triwulan kedua 2025 baru bisa, karena Bupati terpilih itu nanti mungkin dilantik di bulan Januari, Februari, April mungkin. Februari, April. Jadi siapapun nanti yang akan terpilih menjadi pemimpin kita, kita tentu saja akan menyesuaikan dengan visi misi dari yang bersangkutan. Jadi sahabat zakat minta kita bersabar untuk kondisi ini. Yang ada sekarang ini kita terus optimalkan. Kita yakin dengan program yang ada, dengan visi misi yang ada sekarang ini tetap bisa berjalan secara maksimal. Jadi nanti lebih lengkapnya dan lebih lebih fokusnya nanti setelah adanya terpilih kepala daerah kita yang baru, kemudian tentu saja kita akan menyesuaikan dengan visi misi beliau gitu. Ya. Ini oke. Makanya kemarin Pak lagi ketika saya ke Bandung gitu ya untuk evaluasi RKAT dengan perencanaan RKAT gitu. Di situ ada Remstra dan Renja. Nah, di situ kan ada rencana strategis. Nah, itu dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dan disinkronisasikan dengan kepala daerah terpilih nantinya. Seperti itu. Jadi, memang paling relevan nanti ketika ada bupati yang baru gitu yang terpilih seperti itu. Jadi uniknya untuk yang kita di Aceh Selatan, itu Baitul Mal Kota Aceh Selatan, untuk penentuan mustahik, kalau untuk secara di SKPD atau SKPK di dinas terkait itu by name by address. Dan by name by address itu biasanya 1 tahun sebelum itu harus diinput. Sudah diinput. Di situ yang membedakan kita dengan lembaga zakat dan infak ini. Sementara khusus kita di Aceh ada undang-undang tentang pemerintah Aceh dan ada kanun tentang Baitul Mal. Di sana walaupun terjadi ada beberapa hal yang berbeda dengan Basnas, cara pengelolaannya. Jadi kalau di Basnas gini, sahabat zakat, hari ini butuh uang untuk apa? Untuk kebutuhan di rumah sakit, ya, untuk kebutuhan rumah sakit. Hari ini juga bisa dicairkan. Iya kan? Betul. Itu. Jadi bagaimanapun juga menurut kami Baitul Mal ini menjadi solusi yang tepat bagi berbagai pemenuhan kebutuhan umat, terutama masyarakat yang kategori sesuai dengan yang ada di asnaf ya, asnaf. Ada fisabilillah, fakir, miskin. Kemudian gorim, kemudian ada mu'ala fisabilillah gitu. Itu menjadi solusi. Karena kami ulangi lagi, kalau menunggu melalui dinas terkait atau SKPD atau SKPK kalau kita di Aceh, itu akan membutuhkan waktu. Setahun ke depan
baru bisa untuk pencairan itu by name by address. Nah, sementara ini bisa dalam waktu cepat. Mungkin ini apa yang kaitan ini kita berharap terus bisa menggali. Ini kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa dapatkan. Soalnya Pak Bupati kita, Bapak PJ Bupati Aceh Selatan, Bapak Cuk Sazarisma SSPP MSI, itu insya Allah tanggal 18 dan 19 itu akan ada di Ciamis. Sebagaimana hasil pertemuan Bapak Bupati dengan Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS dan DSKL untuk bisa berhadir. Dan menurut kami sangat tepat untuk dilakukan di Ciamis karena dengan berbagai fakta dan penjelasan, dan kami juga sudah melihat langsung. Mungkin demikian. Mungkin setelah ini kita tutup. Kami kan mau ke Kestra juga, gitu kan, ke Menak. Jadi supaya ada 13 ini stakeholder untuk pengelolaan zakat ini kita harus kejar. Supaya berapa hari kita di Ciamis sih bisa maksimal. Makasih, kami akhiri. Makasih banyak kan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.